Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita di satu pertemuan, satu ruangan ketemu dengan orang yang alhamdulillah bisa sekarang. Jazakallah khair. Oh, fotonya aja nih kayaknya. Dapat ini. Taib, fotonya aja. Taib, jadi ini yang juga mungkin sudah sering kita dengar. Ini fenomena yang sering terjadi, bahkan bisa jadi ini hanya secuplik kecil begitu ya dari peristiwa-peristiwa dalam keseharian kita yang belum pernah kenal, belum pernah bertemu, tapi sudah merasa seakan-akan pernah berjumpa dan kenal sangat baik bertahun-tahun. Tapi di sisi lain ada juga yang berada dalam satu komunitas, tidak menutup kemungkinan juga ada dalam satu keluarga. Mungkin itu interaksi antara anak, ayah, ibu, orang tua, dan seterusnya, begitu ya, atau adik kakak dengan ipar yang terkadang mungkin dalam banyak hal sering terjadi atau mudah terjadi perselisihan dan seterusnya. Maka kasus-kasus seperti ini itu karena jumlahnya banyak, sering kita temukan, dianggap sebagai satu hal yang wajar. Padahal kalau kita teliti, sebetulnya ada yang harus kita perhatikan, ada hal yang aneh yang dicoba dicerna secara akal sehat begitu ya. Nah, bagaimana penjelasan dalam hubungan pertemanan, keluarga, organisasi hingga membangun jaringan bisnis? Insya Allah tema ini akan menjadi tema utama kita yang akan dibahas oleh guru kita, Al-Ustadz Kiai Haji Rashad Rishadi, Hafizahullah. Dan barangkali tak perpanjang lebar, kita akan langsung menyerahkan waktu dan kesempatan kepada beliau. Falyatafadhal masykur kepada Al-Ustadz. Ya, ini kita judulnya diskusi kan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma alif baina qulubina fa asbahna bi ni'matika ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sangat bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa muwajahah dalam satu majelis dan melalui media ini, dan semoga tidak mengurangi apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Kita mendapatkan sakinah, kita dapat curahan rahmah. Semoga juga bersama kita para malaikat Allah, dan kita tercatat di sisi Allah dalam catatan terbaik yang disebutkan oleh Allah di kalangan para makhluknya yang ada di sekelilingnya. Yang saya baca dari flyer ini kan kita diskusi ya, diskusi terkait dengan fenomena, dan mungkin teman diskusi saya di sini, saya Ustadz Eko ya, dan juga nanti dengan yang hadir di sini pun juga saya yakin punya pandangan-pandangan tersendiri terhadap fenomena yang kita judulkan di sini sebagai chemistry jiwa. Chemistry setahu yang saya pahami ya dari istilah apa ya, kimia begitu ya, bahwa ada interaksi reaksi, dari interaksi jiwa itu ada reaksi begitu ya. Hanya saja kalau mungkin kalau bagi saya chemistry itu ada yang cocok, sebetulnya maksudnya si chemistry itu cocok ya, tetapi untuk memudahkan saja ada yang cocok, ada yang tidak cocok begitu ya, atau ada yang positif, ada yang negatif begitu. Tadi kalau dicontohkan di studi kasusnya ya, itu unsur-unsur subjektivitas artinya belum menjadi suatu hal yang objektif, belum tahu alasan sebab utamanya, tapi kok sudah cocok gitu, atau sebaliknya kok sudah merasa nggak senang, merasa nggak suka begitu ya. Atau kalau yang tadi yang satunya lagi di satu perkumpulan atau organisasi, itu berarti ada suatu proses yang sudah dijalani ya. Suatu proses dijalani, di situ ada beberapa interaksi yang bukan lagi spontan, tapi interaksi yang
berjalan dengan waktu. Mungkin ada yang sejak awal ketemu seperti yang di kasus pertama tadi, ada yang cocok begitu. Ada juga yang nggak cocok, tetapi dengan berjalan waktu kok malah jadi berubah menjadi nggak cocok. Ada beberapa hal yang setelahnya mungkin ada persoalan-persoalan, ada gesekan-gesekan, terus akhirnya mulai timbul ketidakcocokan, atau seterusnya cocok begitu ya. Atau yang semulanya pas bertemu awalnya kayaknya nggak enak, kayaknya nyebelin gitu. Pas interaksi, berproses waktu, kok malah enak, malah cocok, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini kombinasi-kombinasi warna atau jenis chemistry ini ada dalam keseharian kita. Dan kalau kita tengok di beberapa penjelasan yang Rasulullah SAW sebutkan, misalnya hadis tentang al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu ibarat satu kesatuan tentara yang ada dalam satu kesatuannya atau barisannya. Bagi mereka yang antara ruh itu mengenal satu dengan yang lainnya, talafa, mereka itu menyatu, dan barang siapa di antara ruh itu saling tidak mengenali atau mengingkari, maka mereka ikhtalafa, mereka berselisih atau mereka berpisah. Nah, hanya saja di sini apakah tipe-tipe ruh itu, kalau dalam hadis ini ya, tipe-tipe ruh itu yang mana yang cocok, mana yang nggak cocok, kemudian menyatu, mana yang nggak cocok, kemudian berpisah, itu apakah permanen sifatnya, sudah dari sononya given begitu ya, given dari sananya seperti itu dan terus akan seperti itu, atau dinamis, bisa berubah gitu ya, bisa berubah, bisa bertambah kuat, atau berubahnya bukan positif tapi berubah ke negatif seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, menarik apa yang tadi sudah diantarkan oleh Ustaz Darmidi ya, pada saat salah satu ayat di ayat 103 surat Al-Imran tadi, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas diri kalian yang dulu sebelumnya kalian sudah ada di pinggir jurang neraka, tinggal nyemplung, begitu sebetulnya sudah posisi yang sangat kritis. Kemudian Allah selamatkan dengan cara menyatukan hati-hati kalian. Jadi posisinya ayat ini tentang konteksnya ma'ruf ya, hampir semua kalau kita buka tafsir ini terkait dengan Aus dan Khazraj, dua suku yang asal-muasalnya satu ibu dari Yaman begitu ya. Mereka pindah ke Yathrib, ke Madinah, karena ada sebagian yang mengisahkan di sana ada bendungan yang jebol begitu ya. Jadi kampung mereka rusak, terus akhirnya pindah ke Yathrib. Kemudian penghuni pertama sebelum mereka datang adalah orang-orang Yahudi dari beberapa suku, beberapa kabilah. Nah, sedemikian proses terjadi, akhirnya terprovokasi oleh kelompok-kelompok Yahudi itu, akhirnya Aus dan Khazraj ini setelah beranak pinak ini menjadi suku-suku yang besar di Yathrib, tapi kemudian menjadi bermusuhan. Yang asal-muasalnya satu induk, satu keluarga, satu ibu malah disebut begitu, itu mereka berperang, bertempur. Dan kalau saya membaca di beberapa sejarah itu sampai ratusan tahun, 120 tahun. Kalau satu generasi itu 20 tahun, itu berarti 4-5 generasi begitu. Secara berjenjang mereka terus mewarisi permusuhan-permusuhan, tapi kemudian berubah. Jadi mereka tadinya sama sekali tidak cocok, pasti ada permusuhan, ada sama sekali tidak chemistry atau chemistry-nya itu negatif. Melihat saja sudah tahu nih gayanya orang Khazraj, gayanya orang Aus, ini sudah mereka nggak akan mau pertemanan, apalagi menikahkan anak-anak mereka begitu ya. Sudah ada garis. Kalau mungkin dalam sejarah
kita di tanah Jawa mungkin ya, yang kisahnya Pasundan dengan Majapahit itu. Atas nikmat Allah akhirnya malah dipersatukan, malah menjadi basis kuat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, menjadi kaum Ansar. Dan ini luar biasa, dan penghargaan Allah sangat besar dalam Al-Quran terkait dengan Ansar, dan kekaguman juga para sahabiah khususnya kepada wanita-wanita Ansar juga disebutkan di beberapa hadis. Ternyata kalau yang di dalam hadis tadi, mereka yang saling mengenali akan tertaklif, akan menyatu, ternyata proses al-arwah atau ruh-ruh ini tidak permanen selamanya seperti itu. Itu bisa dinamis. Bisa dinamis, bisa menjadi suatu hal yang menyatu, atau sebaliknya bisa juga berpisah. Ya. Kalau sejarah berpisah ini yang asalnya dalam satu keluarga, ya banyak. Tidak kurang dari sejarah di antara beberapa nabi juga demikian. Antara nabi dengan bapaknya atau dengan pamannya, begitu, nabi dengan anaknya, dengan istrinya, begitu, dan seterusnya, begitu. Jadi kalau dari saya, sementara seperti itu, ya, melihat bahwa chemistry ini suatu hal yang bukan given permanen, tetapi adalah suatu hal yang bisa dinamis, tetapi menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena ada satu hal saya tadi belum sebutkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Allah menciptakan kita dari satu sumber yang sama, dari satu jiwa, begitu. Konteksnya dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Pasangan chemistry-nya, gitu ya. Itu juga dari bagian jiwa itu Allah menciptakan. Jadi sebetulnya ini kuat sekali. Kuat sekali. Ya, ikatan manusia ini kuat sekali. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutnya mestinya Allah jadikan manusia ini satu umat, begitu. Tidak berpuak-puak, tidak berpecah-pecah. Walaupun wala yazaluna mukhtalifin. Kemudian Allah berikan penyegasan, akan tetapi tidak henti-hentinya mereka itu senantiasa berselisih. Ya, perselisihan dari hal-hal yang kecil sampai yang besar-besar, yang fundamental, ya, perselisihan ideologi, perselisihan agama dan seterusnya, dan juga perselisihan yang hari-harian, begitu. Ini ada, menurut saya ada riwayatnya. Ada riwayat kenapa mereka berselisih. Karena pertama kali ada pihak eksternal yang nggak suka dengan stabilitas kemapanan chemistry jiwa itu. Siapa yang tidak suka? Ya, yang hasad. Siapa lagi kalau bukan iblis, begitu. Kemudian memberikan informasi-informasi, dan dengan cara sekaligus men-trigger. Saya menyebutnya mengaktifasi potensi fujur dalam diri manusia. Kalau Allah menyebutkan wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, kami ilhami jiwa itu dengan jalan-jalan fujurnya dan jalan-jalan takwanya. Nah, memang sudah ada modal itu. Ya, kemudian iblis men-trigger itu, memantik itu, mengaktifasi dengan dua cara sekaligus, dengan syahwat dan syubhat. Ya, ketika menggoda mereka berdua, Adam dan Hawa, manaha kuma rabbukuma antil kuma syajarah illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian dekat-dekat dengan pohon itu, selain agar kalian tidak menjadi malaikat atau kalian tidak selamanya di surga ini. Nah, sementara tabiat kita punya keinginan pengen lebih, manusia pengen lebih, pengen
kalau udah banyak selama-lamanya begitu ya. Ada bisikan itu, walaupun dalam batas-batas tertentu syahwat itu tidak keliru, tidak salah, bahkan sangat diperlukan. Tetapi kalau sudah dicampur dengan syubhat yang dibelokkan arahnya agar berprasangka buruk kepada Allah, supaya mereka berprasangka buruk. Kenapa sih kok yang enak-enak dilarang, kan begitu? Kenapa bisa menjadi lebih baik, kenapa nggak boleh? Nah, ketika termakan dengan provokasi dari syaitan itu, ya akhirnya terjadilah pelanggaran. Nah, semenjak itu akhirnya Allah berfirman kepada mereka semua, ya bertiga, kepada Adam, Hawa, kepada iblis, mengusir mereka, begitu ya. Ihbitu minha, dalam ayat lain disebutkan ba'dukum li ba'din adu, satu dengan yang lain kalian itu bermusuhan, baik itu pihak iblis dengan manusia Adam dan Hawa, maupun juga antar manusia itunya sendiri. Nah, karena sudah teraktivasi unsur-unsur fujurnya, dan mulailah nanti kisah-kisah hasad yang ditularkan itu, kemudian juga termasuk akhirnya juga yang harusnya satu, harusnya saling dukung, harusnya saling bela, ya akhirnya saling benci, saling memerangi, bunuh-membunuh. Dan kisah pertama pembunuhan terjadi tidak jauh-jauh dari generasi anak-anak Adam dan Hawa, kisah Habil dan Qabil. Dan terus begitu ya. Ini mestinya satu hal yang perlu kita cermati, ada bagian-bagian yang penting. Di sini sebetulnya kisah yang dijadikan studi kasus, satu hal yang ya mungkin sering ya harian, tetapi sebetulnya kalau ditarik akar sejarahnya, ini adalah suatu hal yang besar sebetulnya. Apalagi kalau kita tengok misalnya dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan satu riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna iblis yadha'u arsyahu alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian memanggil seluruh pimpinan-pimpinan cabangnya yang ada di seluruh struktur Hizbus Syaitan di seluruh dunia. Dievaluasi, ditanya, dimotivasi, diminta hasil-hasil kerjanya. Apa yang sudah kalian lakukan? Ada yang melaporkan, saya sudah melakukan ini dan itu, kejahatan-kejahatan besar. Mungkin kalau beberapa ulama menyebutkan ada yang melaporkan pembunuhan dengan skala besar, perzinahan, khamar, perjudian, itu dosa-dosa besar. Tapi oleh iblis dikatakan yang lainnya, artinya pengen sesuatu yang berbeda, yang betul-betul lebih strategis dari itu semua. Sampai akhirnya ada yang melaporkan, aku, maksudnya saya sebagai pimpinan cabang, pernah melakukan satu upaya yang menyebabkan rusaknya hubungan. Aku memisahkan seseorang dari istrinya, atau ya istri dari suaminya, ya perpisahan, ya perceraian maksudnya begitu. Nah, ini ternyata mendapat reward yang besar dari iblis. Ini Nabi SAW menceritakan khusus bahwa ada program yang memang menjadi turunan ya dari proyek besarnya untuk bisa merusak stabilitas ya kehidupan umat manusia melalui cara-cara seperti itu. Nah, apa itu bukan satu hal yang natural begitu ya? Ya, dalam batas-batas tertentu bisa disebut ya bisa saja natural, namanya nggak cocok, artinya ada hal-hal yang berbeda begitu ya. Tetapi dalam batas-batas tertentu pula menjadi tidak wajar begitu. Kok itu tadi yang diberi contoh, belum apa-apa, belum ngobrol, belum hal-hal yang objektif belum dia dapat, ya, dominasi hal-hal yang subjektif bisa membuat satu penilaian seperti itu begitu ya. Nah, maka kita sebut saja faktor subjektif objektif ini yang menjadi salah satunya menjadi tolak ukur. Ya, tolak ukur. Ya,
Begitu dulu mungkin Sadeko, kalau ada yang kita perlu perdalam lagi dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang lainnya silakan ya. Saya sebetulnya ada cerita lain ini, menarik sebetulnya. Boleh ya nambahin dikit ya. Jadi saya juga tidak duga nih kasus yang menarik ini sudah cukup lama. Jadi suatu saat saya menterapi satu keluarga di satu daerah, satu kota. Terus kemudian singkat cerita, yang bersangkutan merasa lebih enak, begitu secara fisik juga. Hanya saja memang Allah takdirkan pada saat proses terapi ruqyahan kami membaca Al-Quran, itu ada reaksi dalam dirinya. Allah alam ya, saya juga tidak terbiasa juga kalau ada reaksi atau ngomong itu saya investigasi, saya tanya-tanya begitu. Ya kecuali hal yang sangat terpaksa betul atau sudah selesai, dalam pengertian selesai di sini, saya punya prosedur. Kalau bisa didakwahi. Kalau betul-betul dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, kita uji lagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian setelah itu dia kalau terlihat lebih khusyuk, lebih khudu ketika mendengarkan ayat Quran, berbeda dengan yang awalnya. Mudah-mudahan juga sudah mulai baik. Ya, saya mulai tanya beberapa hal yang penting. Hanya saja waktu itu saya tidak tanya, cuma dia cerita. Ada yang seperti saya, ini sebelum dia keluar, sebelum pamit. Pak, ada yang seperti saya, kembar seperti saya, di saudaranya orang ini, di sepupunya dia. Maksudnya di sepupu orang yang kita ruqyah, yang kita terapi. Ya saya hanya jadikan catatan kecil gitu saja gitu. Terus akhirnya dia pamit, ucapkan salam. Terus kemudian saya tanya dengan keluarga itu. Keluarga itu kemudian cerita memang yang dimaksud tadi itu ada sepupunya, antara dia dengan sepupunya itu ada jarak selisih lebih dari 5 tahun lah, 5-9 tahun begitu. Nah terus menurut banyak orang kalau dia dekat dengan sepupunya itu, entah berjalan bersama, duduk begitu, disangkanya kembar. Padahal secara wajah nggak mirip sama sekali, katanya begitu. Saya sendiri belum pernah ketemu dengan si sepupunya. Kalau duduk, apalagi dari belakang, pasti sudah nyangka kembar. Dan bukan hanya sekedar itu, selera mereka itu sejak kecil itu sama dalam banyak hal. Sampai mereka sudah berkeluarga juga begitu. Sampai belanja secara terpisah, nggak janjian, belanja kebutuhan dapur, pernak-pernik dapur. Setelah ketemu sama yang dibeli persis sama. Kemana-mana pengen membelikan, yang satu saling membelikan yang lainnya begitu. Nah setelah beberapa kali kita ketemu, proses terapi berjalan terus beberapa kali dan semakin membaik. Akhirnya bercerita itu, hubungan dia dengan sepupunya itu sudah nggak seperti dulu lagi. Dulu kayak gimana begitu, udah nggak bisa dipisahkan. Sekarang biasa-biasa saja gitu. Nah seperti itu. Ya wallahualam kebenarannya ya. Cuma menarik di situ bahwasanya ada unsur X lain yang kita sebut faktor-faktor subjektif yang kemudian mendorong orang-orang tersebut seperti sudah kenal lama tadi disebutkan, atau sudah nggak suka lama begitu. Pokoknya sudah nggak suka aja begitu. Padahal belum tahu informasinya, belum tahu apa. Walaupun bisa jadi memang tidak suka atau tidak chemistry itu, atau chemistry-nya negatif itu bisa juga karena ada input awalnya, persepsi negatif sejak awal, stigma kepada orang tertentu. Nah, pemberian stigma ini, stigma buruk ini biasa dilakukan oleh syaitan, baik itu minal insi wal jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan itu pernah terjadi juga
ini upaya pencegahannya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua sahabat Ansor yang pada saat itu sedang ada sahabiah istri Nabi Sofiyah sedang itikaf, kemudian pulang bersama Nabi, masih agak gelap habis subuh gitu ya. Nah terus ada dua orang Ansor ini buru-buru pergi melihat Nabi dengan perempuan. Terus oleh Nabi dipanggil, pelan-pelan, ala rislikuma. Ini Sofiyah, maksudnya istriku sendiri. Subhanallah, ya Rasulullah kami nggak punya maksud ini. Nggak gitu. Nabi kemudian mengatakan inna syaitan yajri ibni Adam majrad dam. Ya, mengingatkan seperti itu. Bahwa bisa jadi itu bisa dimasukkan persepsi atau stigma terhadap yang dilihatnya. Itu kan masih subjektif. Maka kita punya disiplin yang namanya tabayun, tasabuk begitu ya. Untuk memastikan supaya yang subjektif itu nggak boleh terjadi, harus objektif sebelum kita membuat penilaian, sebelum kita membuat satu sikap begitu. Bahkan kalau kita mendengar sesuatu dari saudara kita tentang hal-hal yang tidak bagus misalnya, sementara kita belum tentu mendapatkan informasi yang betul-betul valid, wajib bagi kita memberikan uzur kepada saudara kita, memberikan 1001 alasan. Oh barangkali dia begini, oh barangkali dia begini, oh barangkali dia begini. Ya seperti ya. Karena kalau tidak, ini bisa merusak sistem, ya merusak sistem yang baik yang sudah dibangun. Ya, kalau Rasulullah SAW saja bisa sempat menyampaikan begini, inna syaitan, redaksinya, sesungguhnya syaitan sungguh telah berputus asa disembah oleh orang-orang al-musallun fi jaziratil Arab. Itu dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi tidak disebut fi jaziratil Arab. Berputus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin fit tahrish bainakum. Akan tetapi mereka masih punya upaya dalam mengadu domba atau memecah belah kaum muslimin. Secara sistem mereka nggak punya celah untuk bisa merusak, tetapi merusaknya melalui personal yang punya celah, yang dari antar person itu juga akan bisa dirusak hubungan itu. Sebagaimana dalam satu ayat, wa qul li'ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum. Katakanlah ya Muhammad kepada para hambaku agar mereka itu berkata-kata dengan cara yang baik, ya, kontennya baik, caranya baik, begitu ya. Kenapa seperti itu diwanti-wanti oleh Allah? Konsiderannya disebutkan juga di dalam ayat itu, inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu bisa merusak hubungan antar mereka melalui ucapan, melalui perkataan. Bisa aja nanti dipelintir, salah dengar, begitu ya. Bisa aja dia mengutarakan dari informasi yang tidak akurat, belum ditabayun. Karena Allah juga berpesan, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa yang didengar langsung di forward. Ini juga nggak bagus begitu ya. Tabayun supaya tidak memberikan musibah bencana. Dalam omongan juga begitu. Katanya atau data yang masuk kepada dia sebetulnya masih sepersekian persen begitu, 0, sekian persen dari data yang utuh, tapi sudah terburu-buru disimpulkan. Ini juga menjadi suatu hal yang membahayakan. Maka lebih baik diam dulu, lebih baik kendali. Kata kuncinya di situ. Nah, mungkin ini bisa kemana-mana nanti bahasnya. Makanya monggo kita, apa yang perlu kita perdalam, kita diskusikan dalam hal-hal semacam ini, karena kita bisa terapkan ini ya di dalam hubungan interaksi sosial kita, baik itu di rumah tangga, di satu organisasi, di jaringan bisnis, bahkan begitu.
Monggo, Sateko. Sekarang jazakallah khairan Ustaz atas pengantarnya, dan juga mungkin ini bisa jadi bahan buat kita. Kami teringat Ustaz dengan salah satu di antara ayat di Al-Quran surat Al-Hasyr ya, ayat 10, mana Allah berfirman, "Ladzina ja'u minhum yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan." Nah, di ayat ini ada ghil yang disebutkan, yang kalau kami perhatikan dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, memang secara sistem Islam itu Masya Allah, jika kita jalankan dengan baik, ketaatan semua kita lakukan, kemudian sunnah-sunnah Nabi juga kita terus sempurnakan setiap hari, ada al-azkar, al-masurat, ada menjaga dari banyak penyakit-penyakit hati, begitu ya. Itu ternyata ada potensi perusak begitu ya, yang bernama ghil. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Ustaz. Iya, ini yang makanya dalam salah satu ayat sudah disebutkan ya, bahwa potensi ikhtilaf itu sangat besar, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan demikian dalam surat Hud ayat 118 ya, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin, lanjutannya illa man rahima rabbuka. Kalau Allah kehendaki, pasti Allah jadikan, kalau Rabbmu menghendaki, akan jadikan manusia itu satu umat. Umat yang di sini maksudnya apa? Umat yang tidak ada ikhtilafnya, nggak ada perselisihannya sama sekali, betul-betul chemistry begitu. Umat di situ adalah umat yang ditaklif, yang disatukan oleh Allah. Sebagaimana surat Al-Imran ayat 103 tadi, atau surat Al-Anfal ayat 61-62. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi tidak henti-hentinya mereka itu senantiasa berselisih, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Nah, ini kalau dalam ayat lain, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, mereka yang dulu punya kesepakatan, kerjasama, persekutuan, ikatan selama di dunia, nanti di akhirat bisa saling salah-salahan, bantah-bantahan, semuanya kecuali orang-orang yang bertakwa. Walaupun konteks itu pun juga memberikan isyarat bahwa kalau nggak ada fondasi yang kokoh, fondasi yang syar'i, fondasi keimanan, kepatuhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka chemistry itu rapuh begitu. Apalagi kalau kita bicara akhirat, di dunia saja juga bisa seperti itu. Nah, ghil itu adalah satu tanda bahwa memang ini persoalan yang tidak mudah ya. Wala yazaluna mukhtalifin, dan Allah sudah mengatakan ba'dukum li ba'din adu. Ini menunjukkan apa tadi yang saya sebutkan tadi, sudah teraktivasi ya unsur syar, atau ya syar bisa, atau kalau dalam nafas itu fujur ya, dalam ayat Nabi mengatakan syar, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Karena kalau ini terlepas, itu bisa mencelakakan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Nah, maka ghil ini pun juga tidak selesai nanti sampai di akhirat, itu sangat mungkin ini akan terbawa terus. Maka ada hisab, istilahnya ada hisab itu 2 kali ya. Hisab sebelum menyeberangi sirat, setelah yaumul hisab yang besar, dan hisab setelah selesai orang menyeberangi sirat, menjelang masuk pintu jannah begitu. Nah, di situ ada hisab yang berikutnya. Yang dihisab bukan lagi umumnya manusia, tetapi khusus para mukmin gitu. Apa yang dihisab? Yang tersisa, yang tidak bisa
atau tidak diungkap dalam hisab di hisab yang pertama, dia hisab. Itu yang dihisab adalah realnya itu. Jadi terbawa terus begitu ya. Di kintaroh. Yang dihisabnya akhirnya ya saling memaafkan dan kemudian Allah cabut. Karena Allah gak mungkin masuk surga itu ketika seorang ada di jannah lagi ngobrol-ngobrol misalnya, kemudian lewat fulan. Masuk dia ada di sini dulu kan dia waktu di dunia gini-gini, gak mungkin kan ngomong begitu. Kan di surga kan illa qila salaman salama. Semuanya serba enak didengar. Perkataan la yasma'u fiha lagwan wala ta'thima. Kan begitu kalimatnya. Maka kalau masih ada ghil itu nggak mungkin itu surga. Gitu. Maka untuk bisa memasuki pintu jannah, ya ghil itu dibersihkan. Maka sangat-sangat menakjubkan. Kita tahu kisah seorang sahabat yang dalam riwayat itu tidak disebutkan namanya. Yang meriwayatkan sahabat terkenal, sahabat besar, Abdullah bin Amr bin As. Ketika di satu majelis, Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang seorang min ahli jannah. Ini yang diketahui orang Ansor. Dia datang, kemudian juga bawa sandal dikepit pakai tangan kiri gitu ya. Terus sahabat yang diomongin oleh Nabi nggak tahu kalau dia disebut min ahli jannah. Cuman yang sudah hadir di majelis itu ngerti semua. Oh, si dia. Kemudian datang disebut lagi dalam majelis berikutnya, pertemuan berikutnya, entah pertemuan sepekan sekali, pertemuan berapa kali, yang jelas sampai 3 kali berturut-turut disebut oleh Nabi, sebentar lagi akan datang di majelis ini seorang min ahli jannah. Ternyata dia lagi. Akhirnya ini memancing seorang sahabat yang punya semangat amal solehnya luar biasa, Abdullah bin Amr bin As, datangi orang itu dan kita tahu ceritanya. Diinvestigasi dengan pura-pura, terpaksa pura-pura gitu ya, dia minta nginap karena dianggap punya permasalahan dengan orang tuanya atau dengan keluarganya. Akhirnya sampai 3 hari nginap, diperhatikan apa sih yang istimewa, perasaan gak ada yang istimewa, amal-amalnya juga mungkin secara lahiriah lebih baik dia. Sampai dia pamit, dia minta maaf, dia nginep, alasan sebenarnya itu adalah karena Anda disebut 3 kali oleh Nabi min ahli jannah. Tapi mohon maaf ya, kok amalnya biasa aja sih, saya lihat nggak ada yang istimewa. Ya saya seperti yang kamu lihat itu. Ya saya begini. Cuma saya ada kebiasaan yang barangkali ini yang kamu maksud. Sebelum saya tidur, gitu. Ya, dia muhasabah diri. Dia memastikan bahwa dia bertekad atau dia mengingat hal-hal yang dia inginkan. Dia tidak ingin melakukan kecurangan kepada kaum muslimin dan tidak menyimpan hasad sedikit pun terhadap mereka. Jadi sejak awal dia sudah mencabut ghilnya selama di dunia. Maka orang ini pantas disebut oleh Rasulullah masih kakinya nampak di dunia disebut min ahlil jannah. Karena untuk sudah sampai selamat menyeberang sirat saja masih ada hisab yang persoalan ghilnya ini. Maka kalau kita baca dalam tafsir itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri tahtaha al-anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka kami cabutlah segala hal ghil dalam diri mereka, orang-orang beriman itu, dan kemudian mereka masuk ke surga yang mengalir di bawahnya taman-taman. Di situ mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menuntun kami, menunjukkan kami dan menuntun kami sampai kami hadir di tempat ini, dan kalaulah bukan karena hidayah dan tuntunan Allah, kami nggak akan sampai di tempat ini. Itu sebelumnya realnya dicabut dulu oleh Allah karena memang itu bisa terbawa. Ya. Ini menunjukkan betapa potensi chemistry negatif kalau kita mau nyebut begitu atau ketidak yang berawal dari real itu ini menjadi suatu hal yang bisa panjang ya urusannya. Maka usaha keras kita pun juga dalam masalah ini pun juga sangat-sangat perlu, karena persoalannya adalah kendali. Kenapa disebut kendali? Tadi ya, persoalan yang tadinya subjektif nggak boleh kita sikapi kan begitu ya. Masih belum jelas apa alasannya kok udah bisa, saya nggak suka sama dia, orangnya gini. Nah, itu bisa saja karena persepsi, hasutan, atau stigma yang dibentuk sejak awal.
entah orang mengatakan di bawah sadar atau di alam sadarnya, begitu ya. Alam sadarnya berarti kan dia dapat dari orang, tapi dia belum dapat informasi-informasi kok bisa udah nggak senang gitu. Itu bisa dari dua jenis itu. Atau juga dari selera yang nggak sama bisa menyebabkan orang itu nggak cocok begitu ya. Tapi selera yang sama cocok. Nah, selera ini lebih banyak di naturalnya, tabiinya. Tabi'i di sini ya kesamaan-kesamaan, kesenangan-kesenangan. Zuyyina linasi hubbus syahawat minan nisa. Kok dia kayaknya udah cocok nggak dalam pandangan pertama misalnya. Ini istilah-istilah yang muncul kan begitu. Ya karena memang cocok bagi dia sesuai dengan seleranya. Terus makanya dalam adab melamar khitbah diperbolehkan melihat bahkan menjadi unsur yang bisa menguatkan kan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya poin-poin yang terkait dengan chemistry tabi'i natural itu mendapatkan porsi di dalam agama. Boleh. Ya, kesamaan suku misalnya, kesamaan alma mater, atau kesamaan hobi begitu. Banyak ya orang-orang dipertemukan dalam proses pernikahannya di tempat-tempat kesamaan-kesamaan seperti itu. Hanya saja bukan itu menjadi modal utamanya. Bahkan kalau secara tuntunan syariat, ya kesamaan-kesamaan itu bukan menjadi hal yang mendominasi. Itu hanya sekedar bridge, jembatan untuk masuk kepada apa yang nanti Allah janjikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah ini terkait dengan hal-hal yang kalau saya menyebutnya ya chemistry tabi'i. Ar-Rahmah di situ ini yang tadi Allah menyebutkan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Jadi ketika rahmah itu dapat dia kuat. Yang juga kita mintakan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini chemistry. Dengan adanya chemistry yang kuat secara syar'i yang Allah berikan ini, akhirnya jadi modal untuk mencapai tujuan yang besar. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Tapi sebaliknya, ketika chemistry ini rusak, sulit kita mencapai tujuan-tujuan besar. Bisa lupa orang dengan semua apa yang sudah divisi misikan itu. Termasuk dalam satu organisasi. Karena provokasi memunculkan persepsi-persepsi atau stigma buruk kepada orang-orang tertentu, terjadilah gesekan. Apalagi dibumbui dengan syahwat, keinginan-keinginan, capaian-capaian, entah jabatan, entah harta, entah apa. Wah ini syaitan sudah bekerja. Terus alamat atau tanda-tandanya jelas begitu. Nah ini bisa membuat friksi, ya pecah, ikhtilaf. Yang tadinya dalam organisasi sebangun, sejalan begitu, yang di tengah jalan dapat ujian yang semacam tadi, ya, terprovokasi, tertrigger begitu ya, teraktivasi unsur-unsur fujurnya, sudah akhirnya besar. Ada yang orang pisah tanpa benci dan permusuhan. Ada yang pisah yang membawa benci dan permusuhan. Tapi juga ada yang benci dan permusuhan, tapi dia nggak pisah begitu. Masih ada di dalam. Jadi ada tiga model begitu ya. Yang sebetulnya itu sudah tidak chemistry semua. Sudah rusak chemistry-nya. Yang pisah itu kami mau pisah baik-baik begitu. Sebaik apapun, ya walaupun diterima oleh Allah, tapi satu hal yang tidak disukai kan begitu kalau dalam perpisahan. Tapi jauh lebih baik daripada orang yang pisah membawa kebencian dan permusuhan, maka menjadi musuh begitu ya di luarnya. Dan lebih bahaya lagi adalah sebetulnya dia benci dan memusuhi, tetapi sengaja masih ada di dalam. Oh ini pasti punya tujuan besar untuk merusak. Nah ini pentingnya kita memahami ini dari awalnya. Nanti ada ya bibit-bibit apakah ini nanti bisa teraktivasi sifat-sifat fujurnya yang akhirnya bisa merusak chemistry itu.
atau sebaliknya bisa terreduksi unsur-unsur fujurnya sehingga bisa terbangun chemistry-nya menjadi lebih bagus. Jadi dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 103, apalagi 104, 105-nya Allah berpesan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian seperti orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang konkret begitu. Ini menjadi satu wanti-wanti kepada kita dalam urusan apapun, kita berusaha membangun chemistry. Hanya saja chemistry itu tadi ada dua model ya, chemistry yang secara tabi'i dan chemistry secara syar'i. Yang tabi'i ini dalam batas tertentu dibolehkan bahkan bisa menjadi penunjang, penguat chemistry yang syar'i. Ketika chemistry tabi'i ini diikuti oleh chemistry syar'i yang juga bagus, maka dia akan menjadi suatu kekuatan yang besar luar biasa. Gak apa-apa, gak ada masalah satu suku, satu alma mater, kemudian bersama-sama dalam satu kelompok perjuangan, dakwah, atau membangun kemaslahatan, membangun kampung halaman dan seterusnya, semuanya dalam mereka untuk maslahat. Ini luar biasa, dan memang Allah buat semacam itu. Jadi ini menjadi suatu hal yang bagus begitu. Tapi kalau hanya semata-mata chemistry tabi'i saja yang dibangun untuk mengharapkan kekuatannya chemistry, maka yang terjadi adalah sebagian besar akan mengalami kekecewaan. Contoh sederhananya, orang yang menganggap bahwa kecocokan itu didapat dari pergaulan yang lama, maka dia sebelum mengikat janji dalam pernikahan misalnya, ya istilahnya pacaran dulu dalam waktu yang lama, ini untuk membangun kecocokan, mengenali apa yang banyak cocok atau yang tidak cocok, terus sampai intinya sebetulnya yang mereka mau adalah chemistry, tapi caranya keliru. Ya justru di situ malah mengundang polutan, karena syaitan menjadi pihak yang aktif di tengah-tengah mereka. Ya, sementara begitu tambahannya. Sekarang jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah kita langsung diskusi. Ustaz, ada beberapa chat yang masuk. Kita akan sampaikan dari Bu Novianti. Jadi saya bacakan. Ustaz, berarti tetap harus dikeluarkan ya, bila memang ada kecocokan. Ternyata lebih ke arah adanya X. Hal ini saya rasakan bersama suami, memang jarang bertengkar. Bila ribut hanya sebentar. Misal mau makan apa hari itu, memang selera suka samaan. Kayak beli gado-gado, kami pulang bawa gado-gado, pas ketemu kaget bawa gado-gado semua. Suami bisa tahu apa yang saya rasakan. Juga sama saya begitu. Hingga satu hari kami ruqyah rutin. Ketika peruqyah mengatakan, muntahkan apa yang ada di istri ke suami. Karena saya jarang muntah, tenang biasa, suami relatif reaktif. Tiba-tiba tangan saya ngangkat, ngelus-ngelus kepalanya. Tidak saya gerakkan, gerak sendiri. Dan dalam hati saya mengatakan, kasihan dia harus muntah karena saya itu. Itu suara dari dalam. Suami agak kurang cocok dengan kebanyakan orang. Gampang marah, emosian, tapi selama ini hampir gak pernah marah. Malah mengikuti gaya saya, suka bercanda. Mungkin bisa ditanggapi oleh Ustaz. Ya, jadi kalau ini tadi ya, kata kuncinya ada chemistry tabi'i dan chemistry syar'i. Hal-hal yang tadi kita sebut tabiat yang sama itu ada batas-batas wajarnya tentunya ya. Tapi kalau ada hal yang dianggap kok berulang-ulang aneh banget ya, gitu. Kok bisa sampai kayak tadi begitu? Yang cerita yang saya tadi atau cerita barusan ini. Maka kalau bersama kita itu baik-baik saja, nah sekarang melihatnya coba kalau dengan orang lain. Resisten enggak? Gitu. Sedikit saja resisten enggak? Kalau iya, berarti ada faktor X yang di dia dan di kita itu ada kecocokan, tetapi faktor X ini, faktor X yang sama, ini sebetulnya bisa punya tabiat yang aktif, yang ofensif kepada pihak lain. Sedikit saja nggak cocok, dia bisa besar urusannya, begitu. Ini komparasinya seperti itu. Apalagi tadi contoh
bagus ya seperti itu. Saya juga punya cerita begini. Ini saya sudah minta izin orangnya, terus kemudian karena waktu itu dialognya lewat WhatsApp ya. Jadi ceritanya nih cerita dulu dia pasang PP WhatsApp-nya itu tokoh kartun Samurai X, siapa namanya, Kenshin ya. Ya mohon maaf kalau yang bersangkutan dengar, saya minta izin, saya nggak nyebut namanya ya, tapi menjadi improh. Terus dia ditegur oleh banyak kawannya, kenapa masang begitu-begitu. Terus dia konsultasi, emangnya nggak boleh. Saya tanya balik, apa alasannya masang itu? Saya suka aja, katanya. Saya suka aja. Terus saya penasaran, saya pelajari siapa tuh Kenshin, Samurai X. Oh, tokoh manga, kartun, Jepang, fiksi begini. Nah, terus kemudian saya gali-gali lagi, ternyata dia dulu udah lama nonton film itu waktu SMP. Ketika dia masuk SLTA, ketemu kakak kelasnya, langsung klik gitu. Kami nggak pacaran, kata dia begitu. Tapi dia nganggap saya persis kayak adiknya, dan saya juga begitu. Orang melihat begitu, lihat kami seperti itu. Apalagi kalau saya dikuncir, waktu itu saya belum pakai jilbab. Ternyata si Kenshin ini punya teman perempuan, saya lupa namanya siapa. Nah, terus singkat cerita, saya minta bacaan tertentu, dan kemudian akhirnya ada tokoh yang perempuan itu di dalam dirinya gitu. Tokoh kartun itu ada dalam dirinya. Singkat cerita akhirnya dia bertobat. Nah, terus jeda berapa lama dia kontak lagi. Ustadz, dia ini minta supaya saya nemuin si Kenshin. Padahal udah nggak tahu di mana rumahnya kakak kelas saya gitu. Udah berdoa semoga dipertemukan. Nggak tahu lah, katanya nih ya, kata dia. Pada saat doa itu dia melihat secara visual si tokoh Kenshin itu hadir di depan dia, tapi nggak mau mendekat. Terus saya kirimi voice begitu ya, voice bacaan Al-Quran yang kira-kira kurang lebihnya nanti mendakwahi. Singkat cerita akhirnya tanda petik si tokoh Kenshin, faktor X Kenshin ini kemudian berislam. Kemudian akhirnya yang di dalam diri itu pamit bersama-sama, dan setelah itu dia coba lihat kartun gambar Kenshin itu biasa-biasa aja, beda dengan sebelumnya gitu. Kayaknya sesuatu banget begitu. Tapi begitu setelah unsur yang dalam dirinya yang menyukai si Kenshin itu nggak ada, dia biasa-biasa aja. Ini ada ya ketertarikan karena faktor X itu yang kita tidak sadari, yang itu ada di dalam, kalau meminjam istilah yang ada di alam bawah sadar kita, maksudnya faktor subjektifnya besar. Pertanyaannya, selama itu tidak merusak, apa nggak boleh begitu? Artinya tidak melanggar syariat. Ya mungkin bersama kita tidak, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang bisa, kalau itu terprovokasi, itu bisa membahayakan. Nah, sebaiknya sih kalau menyadari ini, pertama kendali, yang penting kendali diri kita, jangan sampai melampaui hal-hal yang aneh secara akal sehat, apalagi tuntunan syariat. Ya, penting itu. Terus nanti ya rajin-rajin coba mentazkiyah diri. Tadi bagus sekali contohnya begitu ya. Ini berarti pakai, dalam ruqyah istilahnya pakai teknik identitas tadi, yang apa ya istilahnya tadi disebut apa, yang gado-gado tadi itu ya. Nah, terus tiba-tiba bergerak sendiri begitu. Jadi ini bisa menjadi tuh, kok tiba-tiba sama-sama itu bisa hilang sendiri, atau tahu-tahu hilang kok nggak gitu lah, mengurangi ikatan persatuan kita, kualitas organisasi juga demikian. Maka perlunya saling mendoakan. Ketika tadi doa yang Al-Hasyr ayat 10 tadi ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, itu kalau bisa kita ekspresikan bersama-sama dengan doa itu untuk bersama-sama pihak yang kita ingin diri kita bersama mereka, organisasi itu atau dalam keluarga itu atau di
hubungan khusus yang kita nggak enak, misalnya dalam banyak hubungan bisnis juga terjadi seperti ini. Dan chemistry positif bisa tiba-tiba berubah menjadi chemistry negatif, itu juga ada sebabnya, ya, karena provokasi jinnati wan nas, begitu ya. Informasi-informasi, ya, ini juga pernah masyarakat kaum muslimin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dulu ada hadithul, kasus-kasus sihir banyak sekali yang bisa juga merusak ini, begitu. Jadi ini yang bercermin dari seperti ini, berarti ada faktor yang seolah-olah itu chemistry, padahal itu semu, bukan chemistry yang sesungguhnya, yang syar'i, begitu ya. Seperti misalnya teknologi pelet, begitu, misalnya kita sebut saja begitu. Itu bisa, dan sampai kepada jenjang pernikahan itu banyak yang terjadi seperti itu. Kalau akhirnya diketahui seperti itu dan dia mengakui seperti itu, gimana? Ya nggak apa-apa, nggak merusak hukum pernikahannya, tinggal masing-masing muhasabah, kemudian menguatkan ikatan-ikatan pernikahannya secara syariat dan seterusnya. Bahkan itu menjadi satu manfaat kebaikan. Mudah-mudahan kotoran-kotoran dalam proses pernikahannya seterusnya dibersihkan oleh Allah dan menjadikan rumah tangga mereka menjadi produktif, menjadi penuh tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya kita lanjutkan, ada chat lagi. Sebentar. Ada yang menanyakan hal yang mendasar dalam bahasa Al-Quran Sunnah. Chemistry jiwa ini disebut dengan istilah apa? Jika ada, apa manfaatnya menggunakan istilah chemistry ini? Ada juga. Ini istilah populer saja. Ya, betul saja. Ya, kalau dalam hadis tadi, talafa, siapa yang saling mengenali mereka akan tertaklif. Nah, Al-Quran juga menyebut kata-kata al-lafatu, taklif itu. Seperti tadi dalam Ali Imran ayat 103. Kemudian juga nanti ada hal yang sama juga Allah sebutkan kalau tidak salah di dalam surat berapa itu ya? Surat Ali Imran ayat 103 dan Al-Anfal ayat 62. Itu Allah fayu'allif, Allah menyatukan, itu lebih dekat dengan, kalau reaksi kimia itu saya membaca dua unsur yang kemudian menjadi satu kekuatan yang lebih besar, karena reaksi kimia ada yang namanya fusi dan fisi, katanya begitu ya. Taklif itu Allah menyatukan hati ini menjadi satu kekuatan yang besar, yang kalau dalam ayat surat Al-Anfal ayat 62 Allah menyebutkan bagaimana ya? Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Ayat 63-nya. 62-nya dialah Allah yang telah mendukungmu ya Muhammad binasrihi, dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, mendukung juga dengan para mukmin. Para mukmin ini yang seperti apa? Para mukmin yang di ayat 63-nya disebut wa allafa baina qulubihim. Mukmin yang telah disatukan hatinya. Jadi menjadi alat dukung perjuangan baginda Nabi SAW yang langsung Allah persembahkan, Allah berikan kepada beliau SAW. Nah, dua ayat ini, Ali Imran 103 dan Al-Anfal 62-63 itu terkait dengan hati yang ditaklif. Di satu kata-kata allafa ini diperuntukkan kepada awan. Alam taro annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu. Tidakkah engkau perhatikan Allah di satu titik mereka berkumpul, bertemu, itu yu'allif, disatukan menjadi satu. Awan itu menjadi satu. Faja'aluhu rukaman. Setelah itu sahab yang disebut awan itu, yang putih, halus, yang kita dalam lagu anak-anak seputih kapas itu ya, berubah menjadi rukaman, menjadi mendung, sudah warnanya beda. Yakhruju min khilalih. Kemudian keluarlah dari celah-celah rukam mendung itu air. Air ini penuh rahmat, menghidupkan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Yang menghidupkan dari segala macam
kehidupan Allah ciptakan dari air begitu. Dan ini menjadi harapan banyak, menumbuhkan sesuatu yang, menghidupkan sesuatu yang mati begitu ya, menyegarkan sesuatu yang layu. Kemudian ada jenis awan khusus, ini hasil taklif juga. Wa yunazzilu minal jibal, awan yang seperti gunung gitu, tebal, besar, cumulus nimbus ya, apa istilahnya itu, yang isinya tuh kekuatannya bukan hanya air. Di situ Allah menyebut fiha mim barodin, di dalamnya ada butiran-butiran es, jatuhnya bisa memecahkan, fayusibu bihi mayasha wa yasrifu amma yasha. Nah, yakadu sana barqihi yadhabu bil absar, ada kekuatan lain yang dahsyat yang bisa merusakkan apapun, yang baru kilatannya saja hampir-hampir bisa membutakan mata yang melihatnya. Kalau ayat lanjutannya, yuqallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ini ada fenomena awan yang disatukan oleh Allah, punya kekuatan seperti itu, kekuatan yang bisa menyejukkan, merahmati, menyirami, dan seterusnya, tapi juga bisa menghantam siapapun yang Allah kehendaki. Kekuatannya dahsyat begitu ya. Nah, Al-Anfal itu kalau dirunut dari ayat 60-nya itu begitu. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin dan seterusnya. Jadi chemistry ini adalah taklif sebetulnya. Ya, kalau memang ini menjadi satu kekuatan yang menyatu, unsur-unsur yang Allah takdirkan menyatu ini menjadi satu kekuatan yang dahsyat, dan inilah yang tidak disukai dan ditakutkan oleh siapapun. Maka ini juga menjadi peluang, di sisi lain menjadi peluang bagi syaitan, bahkan ketika Islam itu sudah tegak sekalipun, di mana mereka sudah berputus asa untuk disembah, ternyata masih ada celah begitu. Celah bahwa ada bibit yang bisa mereka provokasi di sana, karena sudah teraktivasi sejak awal, bibit fujurnya sudah teraktivasi, berselisih, mudah diaktifasi dengan syubhat dan syahwat, dengan diberikan persepsi yang keliru, stigma-stigma buruk tentang apapun yang bukan sebenarnya, dan diiringi bersama-sama dorongan keinginan-keinginan. Kadang persentasenya berbeda-beda. Kadang syahwatnya yang lebih besar, terus stigmanya nyusul belakangan, syubhatnya. Kadang syubhatnya yang lebih besar, baru nanti syahwatnya yang mengikuti. Karena masing-masing saling berkait begitu. Ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Orang yang sudah paham, sudah bisa menjadikan subjektivitas dalam dirinya, dia tutupi dengan ilmu, tutupi dengan pengetahuan, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga menjadi objektif nilainya. Jadi segala sesuatunya berdasarkan ilmu. Itu saja belum tentu selamat dalam beramalnya, karena belum tentu bisa selalu stabil dalam proses pengendaliannya. Nah, disinilah kita membutuhkan mitra kehidupan yang sejalan, yang saling tawasau. Maka proses tawasau ini menjadi bagian dari rahmat Allah antara mukmin, sehingga mereka bisa sama-sama selamat berjalan dalam hidup ini, tidak mudah terprovokasi. Nah, guncangan-guncangan itu pada saat terjadi, di mana benturan-benturan yang unchemistry, tidak chemistry, atau chemistry negatif, itu segera dinetralisir, jangan tunda-tunda. Bagaimana menetralisirnya? Ya dengan meminta maaf, memberi maaf, tidak kurangnya. Meminta dan memberi ini menjadi bagian penting. Saling memberi hadiah. Lakukan hal-hal yang bisa melunturkan jejak-jejak unchemistry itu, jejak-jejak polusi yang masuk melalui interaksi yang men-trigger tadi ya, men-trigger dari nazafnya syaitan. Itu provokasinya syaitan. Inna syaitana yanzahu bainahum. Jadi orang yang sejak awal sudah unchemistry, itu ada sedikit saja hal yang nggak sesuai dengan seleranya, ini bisa menjadi trigger besar. Karena di dalam dirinya sudah ada bahan bakar
yang sudah disediakan dan tidak dikuras, tidak ditazkiyah. Kalau ada muncul hal yang nggak beres sedikit saja, ini bisa langsung meledak gitu, atau langsung kebakar. Muncul emosinya, muncul marahnya, muncul segala macam. Nah ini harus rajin-rajin kita mentazkiyah. Kadang kita juga sulit melihat diri kita sendiri, kita membutuhkan orang lain yang baik, yang tulus, begitu ya. Maka seorang mukmin adalah mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya, yang mudah ketika kita berhadapan dengan mukmin yang jujur dan lurus ini, dia memberitahu, kamu nih begini loh, harus yang kamu dandanin di sini, di sini, di sini, di sini. Dan kita nggak pernah mangkel dengan cermin kan? Kita malah penasaran, kita deketin lagi. Kadang kita usap-usap supaya jelas. Oh, saya ada masalah di sini, saya di sini. Oh, yang harus saya benahi ini begitu. Oh, pakaian saya kerahnya masih belum benar ngelipetnya, misalnya. Oh, dasinya masih menceng. Ini, dan kita nggak khawatir si cermin akan cerita kepada orang lain. Karena cermin akan tutup mulut kalau ada pihak lain yang bercermin di hadapannya, orang lain dia nggak akan cerita, tadi si fulan ada aibnya gini-gini, nggak mungkin begitu. Maka, Masya Allah, Rasulullah mengibaratkan dalam konteks ini, seorang mukmin adalah mir'ah bagi saudaranya, cermin bagi saudara. Nah, kita butuh itu untuk mendadanin diri kita, untuk membersihkan juga diri kita juga bersama-sama. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ini bagian dari kebaikan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jazakallah khair, Ustaz. Masih ada beberapa, saya ada dengan waktu yang cukup terbatas, mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi. Mungkin saya coba cek beberapa, dan mungkin nanti Ustaz bisa ramu begitu ya. Saya akan bacakan dulu beberapa di antaranya. Chemistry apakah sama dengan ta'alluq? Kemudian apakah chemistry yang tidak cocok ada hubungannya dengan nasab? Kemudian atau mungkin dalam Al-Quran bahasa tadi sudah dibahas. Kemudian bagaimana cara membangun chemistry yang baik terhadap orang yang bagi kita menyebalkan. Standar menyatukan chemistry antara orang yang tidak pernah cocok. Ini barusan sebagian sudah sempat disampaikan, begitu ya. Standar amalan agar terhindar dari chemistry negatif. Kemudian saya bacakan semuanya dulu saja yang ada. Apa definisi chemistry, bahasa gaulnya SPA, bagaimana cara terhindar dari chemistry ini sama. Kemudian, apakah kalau kita seolah bisa bicara secara batin atau telepati dengan seseorang, seolah ada tarikan kuat terhadap seseorang, bahkan sampai masuk ke mimpi, termasuk fenomena chemistry. Kemudian, menggiring istilah agama ke dalam fisika, dan menjadi pembenaran dalam terhadap ajaran Islam, apakah tidak terjebak nanti seperti apa yang dilakukan oleh para praktisi hipno, NLP, SEF, dan seterusnya. Mungkin sementara itu, Fadal. Ya, tadi sudah disebut ya, chemistry itu saya lebih sepakat dengan istilah ta'aluf tadi. Dan ayat-ayatnya tadi sudah kita jelaskan, juga bagian dari hadisnya juga yang dibacakan tadi. Ini adalah istilah populer saja, yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam pembahasan ini, dan kita jelaskan begitu ya. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran dengan penggunaan istilah semacam itu, tinggal konteksnya. Dan kita tahu proses-prosesnya. Nah, kalau tadi ada istilah telepati dan sejenisnya, itu jelas itu bukan menjadi bagian yang sedikit secuil pun ada diajarkan di dalam agama. Kalau tiba-tiba bisa seperti itu dan tidak dipelajari, ini kemungkinan besar di riwayat ya silsilah leluhurnya ada yang semacam itu, punya kemampuan semacam itu, dan kemudian turun kepada dia dalam proses tertentu. Ya, sebagian menyebutnya ini ilmu nasab atau jin nasab atau jin leluhur, jin warisan dan seterusnya. Kalau itu dipelajari, ya sebaiknya berhenti saja gitu kan, dan memproses diri, membersihkan diri, apakah dengan cara mandiri atau dibantu oleh orang lain gitu ya. Terus kalau yang hal-hal lain tadi ya, sudah disebut ya. Apalagi ya, contoh-contoh yang mungkin bisa menjelaskan lagi ya terkait dengan persoalan ini.
apa mungkin yang bisa lagi kalau chemistry negatif Mado tadi sudah juga sudah terbahas insya Allah ya, chemistry atau chemistry negatif boleh. Oke, sepertinya mungkin tema-tema yang besar sudah disampaikan semua insya Allah. Sepertinya mungkin tema-tema yang besar sudah disampaikan semua insya Allah. Atau mungkin ada 1-2 orang. Sekian jazakallah Ustaz atas masukan dan tambahannya. Insya Allah sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Waktu juga mungkin sudah ada di akhir. Maka mungkin kami mohon kesediaan Ustaz Syarif untuk menyampaikan kalimat ikhtitam. Fadhil Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semua, jiwa-jiwa yang diilhami dengan ketakwaan dan fujurnya, ini kita mengharap kepada Allah pertolongannya, bimbingannya, agar kita senantiasa terkawal dengan nilai-nilai yang terbaik untuk bisa berada di pihak nilai-nilai takwa kita, begitu ya. Dan ini menjadi satu kebutuhan kita bersama dan modal besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam sebagai seorang muslim yang keluarganya juga dari keluarga muslim misalnya begitu, atau juga yang mendapatkan hidayah Islam. Ini adalah modal hidup besar yang harus kita jaga bersama, dan salah satunya adalah dengan kita menjadi orang-orang yang minta kepada Allah agar disatukan dalam satu ikatan kebersamaan, dalam ikatan keberjamahan, karena jamaah adalah satu anugerah besar yang Allah berikan untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, dalam hal ini membutuhkan suatu interaksi antar personal, ya. Sehingga bab pembahasan yang kita bahas sejak awal ini menjadi suatu kebutuhan bersama untuk bagaimana supaya ini semakin menguat ikatan antar sesama hamba Allah, sesama mukmin dengan cara apapun. Sebaliknya segala hal yang memunculkan gejala-gejala unchemistry atau rusaknya ta'aluf, ya, ikatan hati, ikatan jiwa antara sesama mukmin, ini kita harus cegah. Kalau sudah terlanjur muncul, ya kita bersihkan dengan mohon ampun kepada Allah, dengan meminta maaf, dengan memaafkan, kemudian diimbangi dengan amal-amal saleh yang lainnya, karena ini menjadi satu modal yang besar untuk satu kepentingan besar, ya, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan dalam satu organisasi yang untuk kebaikan maslahat masyarakat, umat manusia. Ini menjadi suatu hal yang harus kita terus mintakan kepada Allah agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian upaya kita semua dalam rangka menuju ke arah sana, ya, dalam diskusi ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan bisa berdalam lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu a'lam bissawab. Saya harus akhiri juga dengan segala permohonan maaf atas segala apa yang keliru, yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jazakallah khair pada Ustadz yang telah memberikan dan membimbing, mengarahkan diskusi kita pada malam ini. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya yang terlibat, kemudian sehingga menyebabkan acara ini bisa berjalan lancar, dan atas segala kekurangan yang kami masih rasakan begitu sangat banyak, mungkin juga ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah sebelum kita tutup ada permohonan doa. Sebentar, kami mohon agar para hadirin juga ikut membantu mendoakan kesembuhan untuk guru kita Ustadz Uli Nuha Al-Hafiz,
yang telah banyak mencetak para hufaz Al-Quran dan tersebar di berbagai negara. Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, kami beristighfar kepada Allah SWT atas berbagai kesalahan, kekhilafan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati-hati kita hati-hati yang berkumpul dan kemudian terus bisa dianugerahkan kebersamaan hingga ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wa jazakumullah wal minkum. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta